1. Pendahuluan 1. Profil perusahaan PT Freeport Indonesia, PT FI, merupakan perusahaan tambang multinasional yang beroperasi di wilayah Pegunungan Papua, tepatnya di Tembagapura. Sebagai salah satu penghasil tembaga dan emas terbesar di dunia, PT FI telah mengalami transformasi operasional yang signifikan dari tambang terbuka, open pit, grassberg ke sistem penambangan bawah tanah, underground mining, dengan metode block caving dan open stopping sejak 2019, Widijanto et al., 2023. Operasi yang kompleks ini melibatkan lebih dari 30.000 karyawan dan kontraktor, dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional mencapai 10% dari total PDB sektor pertambangan Indonesia, Al-Muntadzar et al., 2021. Sebagai perusahaan yang beroperasi di lingkungan yang menantang, baik secara geografis maupun teknis, PT FI menghadapi berbagai tantangan manajerial yang memerlukan pendekatan strategis dalam 4 task of management: perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, kepemimpinan, leading, dan pengendalian, controlling. Misalnya, dalam hal perencanaan, PT FI harus memastikan bahwa ekspansi tambang bawah tanah seperti Deep Mill Level Zone, DMLZ, dan Grassberg Block Cave, GBC, dilakukan dengan mempertimbangkan produktivitas, keselamatan, dan keberlanjutan, Tanoto et al., 2022. Sementara itu, dari sisi pengorganisasian, perusahaan perlu menyusun struktur tim yang efektif untuk menangani risiko operasional, seperti Tim Fatal Risk Management, FRM, yang bertugas mengidentifikasi dan memitigasi 23 jenis risiko fatal, Widijanto et al., 2023. Aspek kepemimpinan juga menjadi kunci, di mana PT FI mengedepankan budaya keselamatan melalui program pelatihan dan pengawasan berbasis nilai-nilai Sincera, safety, integrity, commitment, respect, excellence. Selain itu, fungsi pengendalian diwujudkan melalui sistem audit kinerja dan adopsi teknologi, seperti Electronic Fatal Risk Management, EFRM, dan Dashboard Power BI untuk memantau kepatuhan terhadap standar operasional, Tauru et al., 2022. Dengan demikian, PT FI tidak hanya berfokus pada pencapaian target produksi, tetapi juga pada penciptaan sistem manajemen yang holistik dan berkelanjutan. 1. 2 Rumusan masalah. Meskipun PT FI telah menerapkan berbagai strategi manajemen yang canggih, beberapa tantangan utama masih menghambat optimalisasi operasional. 1. Penurunan produktivitas tenaga kerja di proyek tambang bawah tanah, yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi dalam alokasi sumber daya dan penerapan Project Management Office, PMO, yang belum rata, Al-Muntadzar et al., 2021. 2. Tingkat kecelakaan fatal yang masih terjadi meskipun telah diimplementasikannya program FRM, menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan pelaksanaan critical controls, Widijanto et al., 2023. 3. Tingginya konsumsi energi di divisi concentrating, yang belum sepenuhnya memenuhi standar efisiensi ISO 50001-2018, mengindikasikan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan pengendalian energi, Tauru et al., 2022. 4. Kompleksitas operasional tambang bawah tanah, termasuk risiko geoteknik dan ketergantungan pada teknologi otomasi, yang memerlukan integrasi lebih kuat antar divisi. 1. 3 Tujuan SI ini bertujuan untuk 1. Menganalisis penerapan 4 task of management, perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, di PT FI berdasarkan studi kasus dari literatur terkini. 2. Mengevaluasi efektivitas strategi manajemen PT FI dalam mengatasi tantangan operasional, seperti produktivitas, keselamatan kerja, dan efisiensi energi. 3. Memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk memperkuat sistem manajemen PT FI, khususnya dalam hal integrasi teknologi dan peningkatan kapasitas SDM. Dengan menganalisis PT FI melalui lensa 4 task of management, esai ini akan memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana perusahaan tambang kelas dunia mengoptimalkan operasinya di tengah tantangan lingkungan dan pasar yang dinamis. Pembahasan selanjutnya akan menguraikan setiap komponen manajemen secara kritis, didukung oleh data empiris dari jurnal-jurnal terkait. 2. Analisis 4 task of management. 2. 1. Perencanaan, planning, perencanaan di PT Freeport Indonesia, PT FI, berfungsi sebagai kerangka strategis yang mengintegrasikan visi jangka panjang dengan operasional harian, terutama dalam menghadapi kompleksitas tambang bawah tanah dan tuntutan efisiensi global. Sebagai perusahaan yang mengelola salah satu cadangan tembaga dan emas terbesar dunia,
PT FI menghadapi tantangan unik dalam menyelaraskan target produksi dengan keselamatan karyawan, keberlanjutan lingkungan, serta kepatuhan terhadap regulasi pemerintah Indonesia dan standar internasional. Untuk itu, perusahaan mengadopsi berbagai pendekatan perencanaan yang bersifat multidimensi dan berbasis data. Salah satu inisiatif utama dalam perencanaan strategis PT FI adalah penerapan Project Management Office, PMO, untuk proyek-proyek tambang bawah tanah seperti Deep Mill Level Zone, DMLZ, dan Grasberg Block Cave, GBC. PMO berperan sebagai pusat koordinasi yang tidak hanya menyusun pedoman standar proyek tetapi juga mengintegrasikan lesson learned dari kegagalan atau keberhasilan proyek sebelumnya. Menurut Al-Muntadzar et al. 2021, implementasi PMO berhasil meningkatkan efisiensi perencanaan aktivitas hingga 23,5% dengan memastikan alokasi sumber daya manusia, peralatan, dan anggaran tepat sasaran. Sistem ini sejalan dengan teori perencanaan hierarkis Anthony, 1965, di mana perencanaan strategis harus dikembangkan secara top-down namun fleksibel terhadap dinamika lapangan. Namun, studi yang sama mengungkapkan bahwa PMO belum diimplementasikan secara merata, dengan hanya 63% proyek bawah tanah yang memiliki struktur PMO formal. Ketidakkonsistenan ini berpotensi menimbulkan disparitas produktivitas antar divisi, terutama antara tim yang memiliki akses terhadap sistem manajemen pengetahuan terpusat dan yang masih mengandalkan metode tradisional. Di tingkat operasional, PT FI mengombinasikan pendekatan Balanced Scorecard, BSC, dan Analytic Network Process, ANP, untuk merumuskan Key Performance Indicators, KPI, yang holistik. Di tambang DMLZ, misalnya, BSC digunakan untuk mengevaluasi kinerja melalui 6 perspektif: keuangan, pelanggan, termasuk pemangku kepentingan lokal, produksi, keselamatan kerja, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Tanoto et al. 2022 mencatat bahwa pendekatan ini menghasilkan peningkatan Total Overall Equipment Effectiveness, TOEE, sebesar 65,53%, yang mencerminkan optimalisasi penggunaan mesin dan minimasi downtime. ANP kemudian membantu menentukan prioritas strategi dengan mempertimbangkan interdependensi antar kriteria, seperti bagaimana peningkatan keselamatan, misalnya melalui pengurangan paparan wet smoke, dapat berdampak pada produktivitas jangka panjang. Model ini sesuai dengan konsep Kaplan dan Norton, 1996, yang menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari laba, tetapi juga dari kemampuan menjaga keseimbangan antara aspek finansial, operasional, dan sosial. Divisi Concentrating PT FI menjadi contoh bagaimana perencanaan teknis diterapkan untuk menyelesaikan masalah spesifik seperti konsumsi energi tinggi. Melalui analisis gap terhadap standar ISO 50001-2018, divisi ini mengidentifikasi bahwa 7 dari 10 klausul belum terpenuhi, terutama dalam hal kepemimpinan, leadership, perencanaan berbasis data, planning, dan evaluasi kinerja, performance evaluation. Untuk menutup gap ini, PT FI menggunakan Analytic Hierarchy Process, AHP, guna memprioritaskan strategi, di mana pelatihan manajemen energi, audit internal eksternal, dan adopsi teknologi otomasi seperti Variable Speed Drivers, VSD, menjadi intervensi utama, Tauru et al. 2022. Proses ini mencerminkan siklus PDCA, Plan Do Check Act, yang menjadi inti dari standar ISO, di mana perencanaan tidak bersifat statis tetapi terus disesuaikan berdasarkan hasil audit dan umpan balik lapangan. Meskipun perencanaan PT FI dinilai komprehensif, beberapa kelemahan masih perlu disoroti. Pertama, fragmentasi sistem perencanaan antar divisi seperti antara tim FRM di UG Mine dan tim energi di Concentrating menyebabkan kurangnya integrasi data. Misalnya, temuan audit energi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki efisiensi peralatan tambang belum secara sistematis dibagikan ke divisi lain. Kedua, ketergantungan berlebihan pada alat analisis kuantitatif seperti BSC dan AHP berisiko mengabaikan faktor kualitatif seperti dinamika sosial karyawan atau dampak perubahan iklim pada operasional tambang. Kritik ini sejalan dengan pandangan Mintzberg, 1994, ia menyarankan agar perencanaan strategis tetap mempertimbangkan unsur-unsur emergen, tidak terduga, yang sering muncul di lingkungan dinamis seperti pertambangan. Dengan demikian, meskipun PT FI telah membangun sistem perencanaan yang canggih dan berbasis bukti,
Upaya untuk menyelaraskan praktik antar divisi dan mengintegrasikan pendekatan kualitatif-kuantitatif masih menjadi pekerjaan rumah yang krusial. Perbaikan dalam hal ini tidak hanya akan memperkuat daya saing perusahaan tetapi juga memastikan bahwa operasional tambang tetap berkelanjutan di tengah meningkatnya tekanan global terhadap industri ekstraktif. 2. Pengorganisasian, organizing, struktur organisasi PT Freeport Indonesia, PT FI, mencerminkan kompleksitas operasional tambang bawah tanah yang memerlukan spesialisasi tinggi sekaligus koordinasi lintas fungsi yang ketat. Sebagai perusahaan yang beroperasi di lingkungan berisiko tinggi dengan aktivitas penambangan 24 jam non-stop, PT FI telah mengembangkan sistem pengorganisasian yang unik dengan memadukan hierarki vertikal tradisional dan struktur tim berbasis proyek yang fleksibel. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk tetap geser dalam respons tantangan teknis dan keselamatan yang muncul secara tiba-tiba, sambil mempertahankan kontrol terpusat atas operasi strategis. Inti dari sistem pengorganisasian PT FI terletak pada pembentukan tim-tim khusus dengan mandat spesifik, yang dirancang untuk mengatasi tantangan operasional yang paling kritis. Tim Fatal Risk Management, FRM, menjadi contoh utama, terdiri dari gabungan ahli Occupational Health and Safety, OHS, supervisor lapangan, dan pekerja dengan pengalaman operasional mendalam. Tim ini tidak hanya bertugas mengidentifikasi 23 kategori risiko fatal, mulai dari reruntuhan batuan, rockfall, di terowongan bawah tanah hingga paparan gas beracun, toxic gas, tetapi juga mengembangkan 322 critical controls yang harus dipatuhi di setiap tahap operasi. Widijanto et al., 2023. Struktur ini mengadopsi prinsip spesialisasi fungsional Mintzberg, 1979, di mana pengelompokan ahli berdasarkan kompetensi teknis meningkatkan akurasi identifikasi risiko dan efektivitas implementasi protokol keselamatan. Di divisi Concentrating, bentuk serupa terlihat dalam tim manajemen energi yang terdiri dari triad manajer operasi, ahli elektrikal, dan spesialis lingkungan. Tim ini bertanggung jawab memantau konsumsi energi mencapai 110.000 TOE, ton of oil equivalent, per tahun, dengan fokus pada optimalisasi kinerja peralatan berat seperti crusher dan conveyor system. Tauru et al., 2022, transformasi digital menjadi tulang punggung modernisasi sistem pengorganisasian PT FI dalam dekade terakhir. Implementasi Electronic Fatal Risk Management, EFRM, menggantikan sistem pelaporan berbasis kertas yang lambat dan rentan kesalahan, dengan platform digital terintegrasi yang mencakup 16.139 pengguna aktif pada 2022, Widijanto et al., 2023. Sistem ini tidak hanya merekam 5.000 input data harian tentang potensi bahaya dan tindakan perbaikan, tetapi juga terhubung dengan command center yang dapat menghentikan operasi, stop the work, secara real-time ketika critical control tidak terpenuhi. Digitalisasi ini telah merevolusi alur kerja tradisional di pertambangan, sektor yang secara historis bergantung pada pengalaman empiris dan komunikasi lisan, dengan memperkenalkan transparansi data dan akuntabilitas berbasis bukti. Inovasi paralel terlihat di divisi Concentrating, di mana sistem SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, digunakan untuk memantau konsumsi energi peralatan secara real-time, memungkinkan tim mengambil keputusan berbasis data untuk penjadwalan perawatan atau penggantian komponen. Namun, sistem pengorganisasian PT FI tidak luput dari kritik. Silos organisasi yang terbentuk antara divisi operasional seperti UG Mine dan Concentrating menciptakan fragmentasi dalam manajemen pengetahuan dan sumber daya. Misalnya, temuan audit energi di pabrik pengolahan yang bisa memberikan insight untuk efisiensi peralatan tambang bawah tanah tidak secara sistematis dibagikan ke divisi terkait, sehingga peluang sinergi terlewatkan. Tauru et al., 2022. Masalah ini diperparah oleh perbedaan platform digital antar divisi. EFRM di UG Mine tidak terintegrasi penuh dengan sistem energi di Concentrating, yang mencerminkan kurangnya visi holistik dalam arsitektur teknologi informasi perusahaan. Selain itu, ketergantungan berlebihan pada struktur tim khusus terkadang menimbulkan tumpang tindih wewenang, misalnya,
Ketika tim FRM dan tim manajemen energi sama-sama mengklaim otoritas atas pengawasan peralatan listrik di area tambang, untuk mengatasi kelemahan ini, PT FI perlu beralih ke model organisasi jaringan, network organization, yang menekankan integrasi horizontal. Langkah awal bisa berupa pembentukan Digital Integration Office yang bertugas menyelaraskan seluruh platform digital operasional, serta pengenalan cross-divisional task force untuk proyek strategis seperti transisi energi bersih. Pendekatan ini akan memadukan keunggulan spesialisasi fungsional dengan kelincahan kolaborasi lintas tim, sebuah paradigma yang sesuai dengan konsep organisasi Ambidextrous O'Reilly Tushman, 2004. Di perusahaan perlu secara simultan menjalankan operasi rutin yang efisien sekaligus berinovasi untuk masa depan. Dengan reformasi pengorganisasian ini, PT FI dapat mengubah tantangan koordinasi menjadi keunggulan kompetitif di industri pertambangan yang semakin kompleks. 2. 3. Kepemimpinan, leading, kepemimpinan di PT Freeport Indonesia, PT FI, berkembang melampaui paradigma komando dan kontrol tradisional menuju model yang lebih partisipatif dan berbasis nilai, mencerminkan tuntutan unik industri pertambangan yang beroperasi di lingkungan berisiko tinggi dengan tenaga kerja multigenerasi. Dalam konteks operasional yang dinamis, di mana kesalahan kecil dapat berakibat fatal, pendekatan kepemimpinan PT FI secara sengaja dirancang untuk menciptakan budaya tanggung jawab kolektif sekaligus memberdayakan setiap tingkat hierarki organisasi. Transformasi ini terutama terlihat dalam dua aspek utama, pengembangan kapasitas melalui pelatihan yang terstruktur dan penanaman budaya keselamatan yang meresap hingga ke level operasional paling dasar. Program pelatihan di PT FI tidak sekadar memenuhi kewajiban compliance, tetapi dirancang sebagai investasi strategis dalam membangun kompetensi teknis dan kesadaran risiko. Pelatihan Fatal Risk Management, FRM, menjadi contoh utama, di mana para supervisor tidak hanya diajarkan untuk melaksanakan Critical Control Field Verification, CCFV, tetapi juga dilatih menjadi mentor yang mampu mengartikulasikan logika di balik setiap protokol keselamatan kepada tim lapangan. Pendekatan ini menghasilkan penurunan 25% insiden kecelakaan pada 2022, sebagaimana dicatat Widijanto et al. 2023, dengan mekanisme Stop the Work, yang diinisiasi karyawan meningkat menjadi 110 kasus harian, indikator kuat bahwa karyawan tidak lagi melihat keselamatan sebagai tanggung jawab manajemen semata. Di divisi Concentrating, pelatihan ISO 50001 untuk 1097 karyawan dirancang secara modular dengan studi kasus spesifik seperti optimalisasi konsumsi energi di ball mill dan conveyor system, memungkinkan peserta menghubungkan teori manajemen energi dengan tantangan harian mereka. Tauru et al. 2022. Model pengembangan kompetensi ini selaras dengan teori transformational leadership BAS 1985, di mana pemimpin berperan sebagai katalisator perubahan melalui intellectual stimulation dan individualized consideration, bukan sekadar otoritas formal. Nilai-nilai inti sincere, safety, integrity, commitment, respect, excellence, dioperasionalkan melalui praktik kepemimpinan sehari-hari yang konkret, bukan sekadar slogan di dinding kantor. Program Safety Observation dan 5 Steps to Safety, yang mewajibkan setiap pekerja melakukan pengecekan kondisi alat, lingkungan, dan prosedur sebelum memulai pekerjaan, telah mentransformasi interaksi atasan-bawahan menjadi relasi kemitraan dalam mengelola risiko. Inovasi seperti sistem pelaporan anonim untuk kondisi tidak aman dan forum diskusi bulanan, Safety Dialogue, memungkinkan karyawan level bawah menyuarakan concern tanpa hambatan hierarkis. Hasilnya adalah peningkatan dramatis dalam near miss reporting, insiden nyaris terjadi, yang mencapai 3.200 laporan per kuartal pada 2023, memberikan data berharga untuk perbaikan proses. Widijanto et al. 2023. Pola kepemimpinan ini mengadopsi prinsip servant leadership Greenleaf 1970, di mana manajer berperan sebagai fasilitator yang menghilangkan hambatan bagi karyawan untuk bekerja secara aman dan produktif. Namun,
Transformasi kepemimpinan PT FI menghadapi tantangan nyata dalam mengakomodasi keberagaman karakteristik demografi tenaga kerjanya. Studi Tauru et al. 2022 mengungkap bahwa 15% karyawan senior di divisi Concentrating menunjukkan resistensi terhadap adopsi EFRM, dengan alasan ketidaknyamanan menggunakan antarmuka digital dan preferensi terhadap metode manual berbasis pengalaman. Fenomena ini mencerminkan gap generasi yang tidak hanya memerlukan pendekatan pelatihan berbeda, tetapi juga penyesuaian dalam desain sistem digital itu sendiri, misalnya dengan menyediakan mode tutorial suara, voice guided tutorial, untuk pekerja lapangan yang lebih nyaman dengan komunikasi lisan. Tantangan lain muncul dalam konsistensi penerapan nilai-nilai kepemimpinan di seluruh lini organisasi. Sementara manajemen puncak telah menerapkan model partisipatif, beberapa supervisor tingkat menengah masih terjebak dalam pola heroic leadership yang terlalu mengandalkan keputusan sepihak dalam situasi krisis. Untuk memperdalam transformasi kepemimpinannya, PT FI perlu mengembangkan program mentorship terbalik, reverse mentoring, di mana karyawan muda yang melek digital berpasangan dengan senior untuk bertukar pengetahuan, sekaligus membangun jembatan antar generasi. Konsep Adaptive Leadership Habits 1994 juga relevan diterapkan, khususnya dalam melatih manajer untuk membedakan antara masalah teknis yang memerlukan solusi cepat dengan masalah adaptif yang membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Dengan menyempurnakan arsitektur kepemimpinannya, PT FI tidak hanya akan memperkuat budaya keselamatan yang ada tetapi juga membangun fondasi untuk transisi menuju pertambangan 4.0 yang semakin kompleks dan berbasis data. 2. Pengendalian, controlling, sistem pengendalian di PT Freeport Indonesia, PT FI, telah berevolusi menjadi suatu kerangka kerja yang kompleks dan multidimensi, mencerminkan tuntutan industri pertambangan modern yang harus menyeimbangkan antara target produksi agresif dengan imperatif keselamatan, keberlanjutan, dan efisiensi energi. Dalam lingkungan operasional yang syarat risiko seperti tambang bawah tanah DMLZ dan GBC, di mana fluktuasi kondisi geoteknik dan peralatan berat yang bekerja non-stop menciptakan variabilitas tinggi. Mekanisme pengendalian PT FI tidak hanya berfungsi sebagai alat verifikasi ex post tetapi telah bertransformasi menjadi sistem early warning yang terintegrasi dengan proses pengambilan keputusan strategis. Pendekatan ini mengombinasikan metode konvensional seperti audit periodik dengan teknologi digital mutakhir, menciptakan ekosistem pengendalian yang bersifat proaktif dan berbasis data. Pelaksanaan audit energi di divisi Concentrating menunjukkan bagaimana PT FI menerapkan prinsip pengendalian yang ketat namun konstruktif. Proses audit tidak hanya mengukur compliance terhadap standar ISO 50001/2018 tetapi juga berfungsi sebagai alat diagnostik untuk mengidentifikasi akar masalah dalam manajemen energi. Temuan audit tahun 2022 yang mengungkapkan bahwa 7 dari 10 klausul ISO belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya dalam aspek leadership dan planning, telah memicu penyusunan roadmap perbaikan berbasis Analytical Hierarchy Process, AHP, yang memprioritaskan intervensi pelatihan, teknologi, dan perubahan prosedural. Tauru et al. 2022. Yang membedakan pendekatan PT FI adalah model audit yang bersifat partisipatif, di mana tim auditor tidak hanya terdiri dari inspektur internal tetapi melibatkan perwakilan karyawan lapangan, sehingga temuan audit lebih kontekstual dan solusi yang dihasilkan lebih implementatif. Inovasi pengendalian yang paling transformatif adalah pengembangan dashboard Power BI untuk memantau kinerja Fatal Risk Management, FRM, secara real-time. Dashboard ini tidak sekadar menampilkan metrik statis seperti tingkat kepatuhan Critical Control Field Verification, CCFV, sebesar 95,62%. Tetapi telah terintegrasi dengan sistem manajemen operasional sehingga bisa memicu alarm otomatis ketika terjadi penyimpangan parameter keselamatan kritis. Widijanto et al. 2023.
Fitur drill down capability memungkinkan manajer menelusuri data hingga level shift tertentu atau lokasi tambang spesifik, mengubah data mentah menjadi actionable intelligence. Namun, keunggulan utama sistem ini terletak pada desain antarmukanya yang user-friendly, memungkinkan supervisor lapangan, yang mungkin tidak memiliki latar belakang data science, untuk menginterpretasikan tren dan mengambil keputusan cepat. Pada tataran operasional, PT FI telah melakukan lompatan signifikan dalam penerapan teknologi otomasi sebagai bentuk pengendalian preventif. Pemasangan Variable Speed Drives (VSD) pada motor listrik berdaya besar di divisi concentrating tidak hanya mengurangi konsumsi energi tetapi juga terintegrasi dengan sistem monitoring yang mampu mendeteksi anomali dalam pola getaran atau suhu, indikator awal potensial equipment failure. Menurut Tauru et al. 2022, implementasi teknologi ini telah menekan downtime produksi sebesar 7,83% melalui predictive maintenance yang lebih akurat. Sensor digital yang terpasang pada conveyor system dan crusher tidak hanya mengirim data kinerja ke pusat kontrol, tetapi juga menggunakan algoritma machine learning sederhana untuk menyesuaikan parameter operasi secara otomatis berdasarkan beban material dan kondisi lingkungan. Meski demikian, sistem pengendalian PT FI masih menyisakan beberapa celah kritis yang memerlukan penyempurnaan. Analisis data yang masih bersifat deskriptif, sebagaimana dikritik Widijanto et al. 2023, membatasi kemampuan perusahaan untuk mengantisipasi risiko sebelum terjadi. Sebagai contoh, sistem saat ini bisa melaporkan berapa banyak insiden, stop the work, yang terjadi di area tertentu, tetapi belum mampu memprediksi hotspot risiko berdasarkan kombinasi faktor seperti jadwal shift, kelelahan karyawan, dan kondisi geoteknik terkini. Pengembangan predictive analytics yang memanfaatkan teknik machine learning akan memungkinkan PT FI beralih dari model reaktif menuju anticipatory control. Tantangan lain terletak pada fragmentasi sistem pengendalian antar divisi. Data energi dari sensor di concentrating belum terintegrasi penuh dengan sistem perawatan peralatan di UGMine, sehingga potensi sinergi dalam optimalisasi siklus hidup aset belum termanfaatkan maksimal. Untuk menjawab tantangan ini, PT FI perlu mengembangkan Digital Control Tower yang mengkonsolidasikan seluruh aliran data operasional, mulai dari parameter keselamatan, kinerja peralatan, hingga efisiensi energi, ke dalam platform terpadu dengan kemampuan Advanced Analytics. Pendekatan kontrol teori modern yang dikemukakan oleh Wiener, 1948, dan diperbarui oleh Astrom Murray, 2008, menekankan pentingnya feedback loop yang cepat dan adaptive control mekanis dalam sistem kompleks seperti operasi pertambangan. Implementasi digital twin untuk critical equipment, yang mensimulasikan perilaku aktual peralatan tambang dalam lingkungan virtual, bisa menjadi lompatan berikutnya yang memungkinkan pengujian skenario kontrol tanpa mengganggu operasi nyata. Dengan menyempurnakan arsitektur pengendaliannya, PT FI tidak hanya akan meningkatkan reliabilitas operasional tetapi juga menciptakan competitive advantage dalam industri yang semakin dipengaruhi oleh transformasi digital. 3. Kesimpulan PT Freeport Indonesia, PT FI, telah membangun sistem manajemen yang komprehensif dengan menerapkan keempat fungsi manajemen secara terpadu. Dalam perencanaan, penggunaan BSC dan ANP telah membantu menciptakan strategi yang seimbang, meski implementasi PMO masih perlu diperluas ke seluruh divisi. Aspek pengorganisasian menunjukkan keunggulan dalam spesialisasi tim seperti FRM, namun memerlukan integrasi yang lebih kuat antar divisi. Pendekatan kepemimpinan transformasional berhasil menciptakan budaya keselamatan yang kuat, walau masih menghadapi tantangan dalam adopsi digital oleh karyawan senior. Sistem pengendalian berbasis teknologi mutakhir seperti Power BI dan IoT telah meningkatkan pengawasan operasional, namun perlu dikembangkan ke arah predictive analytics untuk menyempurnakan sistem manajemennya. PT FI disarankan membangun Integrated Operation Center sebagai pusat kendali terpadu, melaksanakan program peningkatan literasi digital menyeluruh,
serta mengembangkan kapabilitas Advanced Analytics. Transformasi ini akan memungkinkan PT FI tidak hanya mencapai target operasional dan keselamatan, tetapi juga memimpin inovasi dalam industri pertambangan berkelanjutan. Keberhasilan PT FI ke depan akan ditentukan oleh kemampuannya menciptakan sinergi antara keunggulan teknis dan pengembangan SDM dalam lingkungan operasi yang semakin kompleks.